selamat pagi Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Baik Ibu, jadi di sini kita akan sedikit bercerita sejarah Ibu. Bagaimana sih penerapan, pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila di masa Orde Baru itu? Boleh sedikit bercerita Ibu bagaimana P4 di masa itu? Ya Mbak, jadi pada masa Orde Baru itu pemerintah melakukan perputusan terhadap Pancasila gunanya untuk memperoleh kontrol sepenuhnya terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Karena pada masa itu UUD dan Pancasila dijadikan sebagai sesuatu yang keramat sehingga masyarakat tidak bisa mengganggu-gugat. Selain itu, pemerintah juga mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila melalui pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau biasa kita sebut dengan P4, baik di sekolah maupun di masyarakat. Pada tanggal 12 April 1976, Presiden Soeharto mengemukakan gagasan mengenai penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila yang dikandung. Gagasan tersebut adalah Eka Prasetya Pancakarsa. Kemudian gagasan tersebut diajukan kepada MPR, sehingga pada tanggal 21 Maret 1978, gagasan tersebut disahkan melalui TAP MPR nomor 2 MPR 1978 menjadi penataran P4. Kami melakukan diskusi yang panjang bersama dengan perwakilan masyarakat Indonesia. Telah menetapkan kebijakan bahwasannya pendidikan Pancasila adalah wajib untuk kalangan pelajar, meliputi siswa dan mahasiswa. Melalui program P4, yaitu pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila, penataran ini tidak hanya penting bagi pelajar dan pegawai Republik Indonesia, melainkan juga penting bagi segenap bangsa Indonesia. Dikarenakan sebagai dasar negara dan dijadikan ideologi nasional, Pancasila mempunyai makna kebaikan dan kebahagiaan kehidupan kita jika Pancasila itu dihayati dan diamalkan oleh kita semua. Pelaksanaan penataran P4 sendiri menjadi tanggung jawab dari Badan Penyelenggara Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau disebut dengan BP7. Pemerintah segera membentuk Komisi Penasehat Presiden mengenai P4 yang dipimpin oleh Dr. Ruslan Abdul Ghani dan berkedudukan di Jakarta setelah pengesahan penataran P4. Tugasnya adalah untuk mengkoordinasi pelaksanaan program penataran P4 yang dilaksanakan pada tingkat nasional maupun regional. Menurut pendapat saya, setelah P4 itu diwajibkan dan dimasukkan dalam kurikulum pendidikan, diharapkan masyarakat lebih memahami isi Pancasila, sehingga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, masyarakat mampu memahami serta mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Siswa, mahasiswa, organisasi-organisasi sosial, pegawai negeri termasuk pegawai BUMN, baik sipil maupun militer dan lembaga-lembaga negara lainnya diwajibkan untuk melaksanakan penataran P4 ini. Tujuan dari pelaksanaan penataran P4 ini adalah membentuk pemahaman yang sama terhadap demokrasi Pancasila pada masa itu. Dengan pemahaman yang sama diharapkan persatuan dan kesatuan nasional masyarakat akan terbentuk dan terpelihara. Mengenai penegasan ini mengakibatkan opini masyarakat pada saat itu mengarah pada dukungan yang kuat terhadap pemerintahan Orde Baru di masa itu. Assalamualaikum Bu, permisi, boleh meminta waktunya sebentar? Oh iya Bu, waalaikumsalam, silahkan. Jadi di sini saya akan mensosialisasikan tentang P4, di mana Bapak Presiden Soeharto mengharapkan P4 dapat menanam nilai-nilai Pancasila dalam diri setiap masyarakat di Indonesia. Jadi P4 itu sendiri kepanjangannya adalah pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila. Ya, seperti contoh pada sila pertama itu membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dan untuk sila yang kedua yaitu mengembangkan sikap saling tenggang rasa. Dan yang untuk sila ketiga mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Dan untuk sila keempat itu tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Dan untuk yang terakhir, sila kelima itu menghormati hak orang lain. Jadi sekian Bu dari sosialisasi saya tentang P4.
Semoga bisa dipahami dengan baik, dimengerti dengan baik. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bu, Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Misi 5 menit lagi kelas akan dimulai. Silahkan persiapkan alat tulisnya. Baik, Pak. Materi hari ini kita bahas Panca Prasetya. Saya Pak, saya setuju kalau Pempat dimasukkan ke dalam kurikulum karena waktu zaman Pak Karno dulu Pancasila itu sudah sering disuarakan. Namun, sangat disayangkan ketika memasuki era reformasi, program penataran P4 dihilangkan. Ketetapan MPR nomor 2 MPR 1978 telah dicabut. Artinya, Eka Prasetya Pancakarsa dinyatakan telah selesai dilaksanakan dan atasnya tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut. Sehingga sejak saat itu, kesadaran insan Indonesia tidak lagi disandarkan dengan nilai-nilai kebinekaan. Dari hasil rapat mengenai kelanjutan P4 diperoleh hasil sebagai berikut. Ketetapan MPR nomor 2 MPR 1978 telah dicabut dengan ketetapan MPR nomor 18 MPR 1998 dan termasuk dalam kelompok ketetapan MPR yang sudah bersifat final atau selesai dilaksanakan menurut ketetapan MPR nomor 1 MPR 2003. Yang artinya menurut ketetapan MPR nomor 18 MPR 1998, ketetapan MPR nomor 2 MPR 1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau Eka Prasetya Pancakarsa dinyatakan dicabut. Lalu, menurut ketetapan MPR nomor 1 MPR 2003, ketetapan MPR nomor 2 MPR 1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau Eka Prasetya Pancakarsa telah selesai dilaksanakan dan atasnya tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut. Demikian hasil pembacaan dari keputusan MPR mengenai kelanjutan P4 dinyatakan dicabut. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.